Bencana banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di 6 kabupaten di Sulawesi Selatan. Beberapa ruas jalan penghubung antar kabupaten lumpuh akibat diterjang longsor dan banjir. Sejumlah warga dilaporkan tertimbun longsor dan hanyut terbawa air. Bahkan 13 orang dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah bergabung malam hari ini Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Pak, Reza. baik, Pak Abdul, bagaimana kondisi terkini terkait banjir dan longsor di Sulawesi Selatan? Ya, untuk banjir dan longsor di Sulawesi Selatan, total korban jiwa meninggal itu ada 14 orang. Mhm. 12 orang itu di Luwu, yang 12 orang ini 8 akibat longsor dan 4 akibat banjir. Tadi disampaikan ada satu yang masih korban hilang itu sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi Mhm. total 12 orang di Luwu, kemudian ada satu orang meninggal di Wajo dan satu orang di Sidrap. Sejauh ini untuk desa yang masih terisolir khususnya di Kabupaten Luwu yang paling terdampak ya, itu ada 2 kecamatan. Satu di Kecamatan Latimojong itu masih ada 12 desa yang akses daratnya itu terputus. Sedangkan di Kecamatan Suli itu satu desa yang akses daratnya itu terputus. Khusus untuk Latimojong, tadi pagi itu sudah diberangkatkan satu set perangkat jembatan beli yang akan kita gunakan untuk membangun jembatan darurat dulu untuk menghubungkan ke 12 desa yang ada di Latimojong tadi. Ini ditargetkan selesai dalam 14 hari maksimal. Tentu Mhm. saja kita harapkan ini bisa lebih cepat dari 14 hari sehingga akses darat itu bisa segera dipulihkan meskipun dalam kondisi jembatan darurat, jembatan beli. Tapi ini sudah mulai dikerjakan. Kemudian untuk sementara akses darat ini dipulihkan, ada kita mengupayakan dan mengoptimalkan moda transportasi udara di lokasi saat ini ada 3 unit heli, ada satu unit heli milik TNI, kemudian satu unit milik Polri, dan satu unit heli BNPB. Insya Allah dari BNPB sendiri akan menambah satu unit heli lainnya yang mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan dropping logistik tanpa heli ini harus mendarat. Jadi ada beberapa kendala di lapangan di mana untuk daerah-daerah tertentu, khususnya desa-desa yang tadi yang masih terputus aksesnya, untuk dropping via udara pun ada beberapa kondisi yang cukup sulit karena tidak memungkinkan heli untuk mendarat. Mhm. Nah, kita sedang upayakan eh, mendatangkan lagi satu heli yang mempunyai kemampuan dropping bantuan tanpa harus mendarat. Ini biasanya dipakai BNPB untuk heli waterbombing. Jadi bisa mengangkut beban dari atas kemudian dropping ke bawah tanpa helinya harus mendarat. Jadi begitu logistik ini mencapai tanah daratan itu langsung terlepas, heli bisa naik lagi. Ini mungkin akan lebih mengefektifkan distribusi bantuan melalui jalur udara. Selain heli ini kita juga menstandby-kan satu unit pesawat karavan kapasitas angkut 12 pack bersama logistik yang cukup banyak sehingga kita harapkan ini bisa mendukung distribusi bantuan dan logistik dengan lebih efektif, Mas Reza. Mhm. Baik, Pak Abdul tadi ada katakan memang untuk daerah-daerah yang terisolir, mengirimkan bantuan menggunakan, helikopter via udara begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi mereka saat ini di sana? Apakah memang komunikasi juga terjalin dengan baik dan apa saja yang mereka butuhkan sebenarnya saat ini? Untuk beberapa lokasi dropping logistik untuk menjangkau daerah itu tadi sudah bisa kita turunkan atau heli kita sudah bisa mendarat di beberapa desa terdampak yang sebelumnya terisolir. Mhm. Ada Deputi Darurat BNPB eh, Mayor Jenderal Fajar Setiawan sudah menjangkau lokasi dan sedianya siang tadi Kepala BNPB juga akan meninjau langsung lokasi daerah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Mhm. Akan tetapi memang kondisi cuaca ini cukup menantang ya. Artinya pada siang, sore dan sore hari itu bisa terjadi perubahan cuaca yang sebelumnya cerah
tiba-tiba berawan dan hujan. Nah, ini cukup membahayakan jika kita melakukan perjalanan via helikopter karena Mhm. topografi dari Kabupaten Luwu khususnya di daerah Pegunungan Latimojong ini, topografi perbukitannya kalau itu ditutup oleh awan tebal maka jarak pandang heli sangat terbatas dan ini tentu saja sangat membahayakan jika kita memaksakan untuk bisa terus menggunakan transportasi heli pada saat kondisi cuaca sedang tidak memungkinkan ini. Jadi ini merupakan salah satu tantangan dalam distribusi logistik ataupun evakuasi warga yang membutuhkan penanganan segera, apakah itu luka, apakah ibu hamil atau kondisi-kondisi lain yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Tetap waktu untuk mengoptimalkan transportasi udara ini terbatas akibat kondisi cuaca yang masih turun hujan bahkan dengan intensitas tinggi. Kami sendiri tadi mendampingi Kepala BNPB 2 kali mencoba untuk menggunakan heli untuk bisa menjangkau daerah terdampak, tetapi kemudian kita harus return to base karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, Mas Reza. Jadi untuk Mhm. kondisi masyarakat, kita masih menunggu laporan nanti dari Deputi Darurat BNPB yang saat ini sudah ada di lokasi, tapi tidak bisa kembali lagi ke posko utama di Luwu karena tidak ada transportasi atau heli tidak bisa lagi kembali untuk menjemput mereka membawa ke posko utama. Jadi Mhm. masih tertinggal itu untuk malam ini terpaksa menginap di daerah terdampak untuk malam ini, Mas Reza. Baik baik, cuaca, menjadi tantangan tersendiri dan kita harapkan memang keselamatan dari teman-teman, BNPB juga menjadi yang utama begitu ya, sehingga memang tidak terjadi atau bertambah lagi korban di sana dan kita harapkan memang cuaca segera membaik dan, tadi bahwa, jembatan sementara penghubung ini bisa segera selesai dalam target yang dikatakan 14 hari mendatang. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini Kapus Datin BNPB Abdul Muhari, selamat malam. Terima kasih.